Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Ya anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Fool. The Fool muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, The Fool ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah tantangan kehidupan baru yang akan kamu jalani. Hal-hal baru yang akan kamu lakukan. Ya. Meskipun di dalam hal-hal baru tersebut bakal ada sebuah tantangan, teman-teman. Ya, tantangan. Tantangan dari orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Contoh, mungkin di sini kamu ingin membangun sebuah bisnis usaha, tetapi ada yang menentang. Ya, seakan-akan memang nggak sejalan dengan kamu. Di dalam pekerjaan, di dalam sebuah hubungan asmara, seperti ada yang memang benar-benar nggak setuju ya, teman-teman. Nggak selaras dengan kamu lah. Nah, kalau dikatakan itu sebagai penghalang, ya jelas. Dan selama ini memang yang terjadi seperti itu kalau aku lihat. Ya, ini juga yang akan membuat kamu tuh bakal merasa sulit untuk mencapai kesuksesan. Karena apa? Ketika sudah berumah tangga lah, di satu pihak ingin membangun sebuah kehidupan yang lebih baik, ya. Tetapi di satu pihak merasa ada ketakutan karena bisa jadi beberapa kegagalan yang sering diterima itu yang membuat. Jadi nggak selaras. Sehingga yang terjadi apa? Ketika tidak selaras, bakal sulit sebenarnya, ya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Six of Cups. Jadi memang wajib untuk diyakinkan terlebih dahulu. Ya, orang-orang yang menentang tadi ya, teman-teman. Ya, mungkin mereka memberikan nasihat yang bagus, yang baik. Tetapi memang kesannya adalah menghalang-halangi gitu ya. Satu sih sebenarnya ketika kamu sudah yakin ya, sudah merasa yakin terhadap segala hal yang ingin kamu lakukan, maka ya kamu harus tetap melangkah. Yang paling terpenting adalah kamu harus bisa menunjukkan juga bahwasannya apa yang dilakukan ini adalah hal yang terbaik untuk kamu dan semua. Ya. Jadi ketika kamu mampu untuk meyakinkan orang-orang yang mungkin menentang kamu tersebut, teman-teman, maka niscaya ya semuanya akan berjalan dengan lancar. Aku punya Two of Pentacles. Memang benar butuh perjuangan dan pengorbanan. Namun perjuangan dan pengorbanan di sini ya, aku rasa sesuatu hal yang gak bakal sia-sia. Ya, sekali lagi, ketika ada yang menentang dan kamu sudah punya pilihan hidup, ya kamu tetap melangkah terhadap sebuah pilihan hidup. Apapun konsekuensinya, teman-teman. Ya, karena memang itu adalah dari hati kamu, dari intuisi kamu. Ketika intuisi kamu sudah mengatakan bahwasanya ya kamu harus melangkah, ya kamu harus melangkah.
pesan batin itulah yang sebenarnya tersampai kepada kamu untuk memberikan kamu sebuah petunjuk dan jalan kebaikan, ya, jalan menuju kesuksesan dan juga keberhasilan. Dan kemudian aku punya Four of Swords, ya. Aku akui mengenai tentang bagaimana track record di dalam kehidupan teman-teman Scorpio selama ini memang cukup sulit, ya. Banyak orang-orang yang nggak suka ya terhadap kehidupan kamu, iri dengki, membenci, dan bahkan ingin menghancurkan. Dan yang aku lihat juga kamu sudah merasakan hal yang demikian, gitu ya. Jadi kudu hati-hati, kudu waspada. Karena setiap kamu melangkah, mereka pasti bakal memantau kamu nih teman-teman. Apa yang kamu lakukan, ya? Ya bisa jadi mereka berupaya untuk menutup jalan keresahan kamu di situ. Ya, tetapi kamu kembali lagi harus optimis, teman-teman. Yakin dan percaya bahwasannya hari esok akan lebih baik. Ketika kamu yakin terhadap diri kamu, maka jalan peluang kamu untuk lebih sukses berhasil itu akan terbuka lebar. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya ataupun rezeki dari teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan rezeki teman-teman Scorpio dalam pekan ini? Aku punya Eight of Pentacles. 8 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Berbicara masalah keuangan ataupun rezeki. Dari kartu pertama ini teman-teman cukup menggambarkan tentang bagaimana rezeki kamu nanti bakal ada peningkatan yang cukup drastis. Peningkatan yang cukup tajam teman-teman. Ya, ada rezeki yang bakal meroket. Semuanya terjadi karena apa? Aku akui kamu orang yang cukup optimis, mah. Kamu orang yang sangat sabar di sini. Ya, telaten, konsisten. Jadi apa yang sudah kamu lakukan ini tentu akan mendatangkan adanya hal-hal yang baik gitu. Meskipun memang di dalam uh, hal yang kamu jalani ini itu terasa cukup sulit sebenarnya. Tetapi iya, tadi teman-teman, ketika ada kesabaran yang kamu miliki, maka kun fayakun. Apa yang terlihat dari kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi ekonomi kamu ataupun rezeki kamu, teman-teman, yang akan sangat berlimpah. Ya, ada rezeki yang cukup luar biasa di sini. Kebahagiaan, keharmonisan, dan bahkan mengenai tentang impian, cita-cita, harapan kamu itu akan banyak yang tercapai loh. Jadi, sekali lagi, tidak ada yang sia-sia dari kerja keras kamu. Maka bagi kamu, teman-teman Scorpio yang lagi berjuang, ya, ketika selalu gagal, kembalikan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Kamu tetap optimis. Dan terus lakukan sebuah perbaikan-perbaikan diri di sini. Ya, lebih dekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Maka itu yang akan membuat jalan keresahan kamu akan terbuka lebar. Ya, niscaya keberuntungan, kelimpahan materi, rezeki itu akan kamu peroleh, kamu dapatkan dalam pekan ini. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga. Oke. Wow. Aku punya Wheel of Fortune, Two of Wands, Six of Swords. Melihat tentang bagaimana energi kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman. Ya, kalau dikatakan selama ini cukup rumit, sulit, berat, ya, penuh dengan beban, tekanan, gelombang masalah, itu sedang dirasakan. Gitu. Itu kamu rasakan. Dari masalah ekonomi, konflik, dan bahkan pihak ketiga. Tetapi, dengan hadirnya kartu ini, teman-teman, ini cukup menggambarkan bahwasanya roda kehidupan kamu akan berputar. Ketika masalah yang kemarin terjadi begitu banyak, ya, ibaratkan roda kehidupan kamu berada di blok. Dan pada akhirnya ketika roda kehidupan kamu berputar, ya, semuanya akan dapat kamu lewati. Kamu akan sampai ke dermaga kesuksesan. Ketika memang kamu berani untuk menghadapi sebuah gelombang masalah yang mungkin cukup bertubi-tubi, ya, yang sangat begitu besar. Jadi kun fayakun. Aku lihat dalam pekan ini memang bakal begitu banyak
keberuntungan-keberuntungan yang akan terjadi di dalam rumah tangga teman-teman Scorpio. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Three of Pentacles. Ada Strength. Dan aku punya Knight of Cups. Melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu dalam pekan ini teman-teman. Ya, ataupun mungkin selama ini juga ya. Sebenarnya sih, aku rasa kamu harus berhenti berharap deh. Ya, harus berhenti berharap terhadap sebuah hubungan yang aku rasa memang nggak ada positifnya. Gitu. Ya, semuanya hanya didasarkan karena duit, materi, dan nafsu. Ya, itu. Ya memang dia memberikan sebuah harapan-harapan yang cukup tinggi, gitu ya. Tetapi itu hanya sebatas harapan. Ya, hanya sebatas uh, apa ya? Ya sebuah kata-kata yang akan membuat kamu percaya. Ya padahal nyatanya faktanya dia hanya ingin manfaatin kamu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Bagi yang sedang berpacaran. Apalagi yang lagi LDRan nih, ya. Yang lagi hubungan jarak jauh, aku rasa memang begitu banyak kamu sudah dimanfaatin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Four of Cups. Ada jajaman dan aku punya dad. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara kamu. Ya, jodoh. Yakin aja sih ya teman-teman. Bahwasanya jodoh itu Tuhan sedang mempersiapkan hal yang untuk indah. Gitu. Kalau dikatakan lagi berharap ya siapa sih yang gak berharap ya. Bertemu dengan seseorang yang terbaik. Oke, sesuai dengan harapan kriteria kan seperti itu. Tetapi memang pada fase ini ya harus bersabar. Kalau dikatakan aku melihat ada dua energi ya. Masih ada sih beberapa teman-teman Scorpio yang masih berharap dengan kehidupan masa lalu ya. Seperti memang nggak bisa lupa, nggak bisa move on teman-teman. Jadi ketika ada energi baru juga sulit untuk menerima ya. Jadi aku rasa memang kamu harus bisa melupakan kehidupan masa lalu ya. Ketika kamu ingin bahagia dengan yang baru teman-teman. Karena itu akan benar-benar menjadi sebuah penghalang yang cukup besar. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya The Hanged Man, Three of Wands, ada Five of Wands. Nah, dari ketiga kartu ini memang cukup menggambarkan tentang bagaimana sih energi kamu selama ini. Kedekatan kamu dengan dia itu memang sebenarnya cukup dan penuh dengan tantangan banget ya. Harus ada perjuangan dan pengorbanan karena sepertinya dia memang ingin benar-benar mencari sosok orang yang lebih serius dan berkomitmen teman-teman. Ketika tidak ada perjuangan dan pengorbanan maka ya aku rasa upaya yang kamu lakukan ya upaya kedekatan kamu doang ya hanya sekedar doang ucapan doang teman-teman itu nggak bakal berhasil ya. Jadi harus ada pembuktian di situ. Ataupun mungkin kebalikannya ya, kamu ingin melihat seseorang yang lagi mendekati kamu ya benar-benar berjuang ya teman-teman agar kamu yakin ya bahwasanya dia orang yang terbaik untuk kamu. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Scorpio dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar ya? Oke, aku punya tanggal 29, tanggal 10, tanggal 9, tanggal 11, 16, tanggal 6, 20, tanggal 7, tanggal 4, 27, 30, dan tanggal 2. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.